Jadi yang dibutuhkan oleh anak-anak tentunya lingkungan yang aman dan nyaman. Ya. Nah di sini di sisi positif itu di mana ada dan nilai kebajikan universal di apakah makna disiplin yaitu disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkorelasi disiplin dari diri menurut Socrates. Disiplin dalam diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang baik. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan Antar Pak, salamnya Pak. kebutuhan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ibu bilangin Nah, nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sedangkan nilai-nilai kebajikan sendiri yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana di dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beragama mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sedangkan di dalam budaya positif tersebut ada yang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini hukuman, di sini setuju dan tidaknya ya. Hukuman di sekolah itu dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju tidak? enggak. Tidak setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau mendisiplinkan dalam sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Setuju. Tidak. Jadi setuju, ada yang tidak setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Tidak. Pak, tidak. Membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Setuju tidak? Kalau boleh tahu alasan seperti menghukum, tadi saya dengar ada yang menghukum di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju? Bung Adi ya? Setuju? Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bu Raffi jawab setuju, kemudian Pak Karim tidak setuju. Kalau boleh tahu alasannya Bu, setuju? Ya harus ada yang tidak setuju. Karena menghukum secara positif ya dengan membaca atau membersihkan sekolah itu akan lebih baik daripada misalnya kita menghukum secara apa ya misalnya ya misalnya berlari atau yang lain lah ya itu saya kira lebih positif supaya membacanya lebih lancar ya, kemudian lingkungan juga menjadi bersih. Nah, itu alasan kami. Oke, mantap. Baik, terima kasih Bu Mati. Kemudian saya mau jawaban yang dari tidak setuju tadi Bapak Ferry. Langsung ya. Alasannya? Karena
di kurikulum Merdeka Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ibu ini karena SPV itu di kurikulum Merdeka ini tidak boleh adanya hubungan di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu saja. Terima kasih atas jawabannya Bapak Ferry. Jadi Bunga merasa setuju karena dengan memberikan dukungan dalam hal positif seperti membaca itu dapat meningkatkan kelancaran anak dalam membaca ya Bu ya. Sedangkan Bapak Ferry tidak setuju karena di dalam kurikulum Merdeka itu tidak boleh memberikan dukungan. Next. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia itu ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Mana motivasi eksternal itu yang satu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau dan yang motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Sedangkan motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari motivasi internal ini yang nantinya tujuannya untuk disiplin ke arah kedisiplin positif. Nah, seperti untuk menghindari tidak nyamanan atau hubungan, nanti itu akan menjadikan misalkan kita memberi hukuman Bu. Nah, anak itu di dalam hatinya akan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Pasti anak itu akan dihukum, merasa seperti itu, ya. Nah, kemudian motivasi eksternal yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, di dalam hati anak itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti itu. Ini seperti misalkan ada suatu cerita, seperti misalkan Bu Hana itu dia membiasakan anak-anaknya itu berbaris di sebelum masuk kelas. Nah, bukan berbaris itu kan anak-anaknya itu sebenarnya tadinya malas. Nah, kemudian karena ini memiliki pemikiran dengan memberikan bintang, maka anak-anak itu mau berbaris. Nah, pada kenyataannya memang seperti itu. Anak-anak mau berbaris apabila diberi bintang. Nah, pada suatu hari Bu Hana tidak masuk sekolah. Kemudian yang menggantikan Pak Mudi misalkan. Tetapi pada saat Pak Mudi masuk, anak-anak tersebut tidak mau berbaris. Kenapa? Karena tidak mendapatkan imbalan, tidak mendapatkan imbalan tersebut. Jadi di sini untuk memberikan ketidaknyamanan hubungan, untuk mendapatkan imbalan itu tidak digunakan. Nah, untuk motivasi yang digunakan yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi kalau mendukung anak seperti tadi dalam hal positif seperti disuruh membaca itu tidak seperti memberikan imbalan atau hadiah itu juga tidak digunakan. Nah, yang digunakan untuk menghargai dirinya sendiri itu motivasi internal. Nah, nanti kalau untuk menghargai diri sendiri atau motivasi internal itu dari dalam pikiran tersebut saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi dia dikatakan seperti itu di dalam hatinya. Jelas Bapak Ibu? Next. Nah, di sini sedangkan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat mengubah diri sendiri. Maksudnya anak tersebut ingin berbuat seperti apa, ingin menjadi seperti apa itu tidak diperintah oleh orang lain, tetapi diperintah oleh diri sendiri. Dari dalam hatinya seperti itu merdeka. Jadi tidak adanya yang seperti hukuman, kemudian imbalan itu tidak ada. Dimulai dari dalam hati diri sendiri. Next kalian. Nah, ini didukung oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti
memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu diingatkan beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, perhatian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, di sini adalah contoh pengakuan apresiasi digital. Misalkan pada saat itu situasinya pada saat anak menolong murid yang baru di kelas kita misalkan. Nah, kita memberikan nilai kebajikan yang itu seperti rasa empati bisa sekali, nah seperti itu merupakan pengakuan kita seperti itu. Kemudian pembukanya, kemarin saya perhatikan kamu harus menolong saya, nah seperti itu. Yang lain pada saat kamu membantu temanmu tidak tugas kelompok, nah wah kemudianmu bisa sekali, seperti itu merupakan pengakuan apresiasi kita terhadap anak. Saya menghargai dengan tindakanmu yang telah membantu teman-temanmu, seperti itu. Kemudian contoh yang lain lagi, pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai, wah rasa tanggung jawabmu bisa sekali ya, sehingga mau mengambil sampah di lantai, seperti itu. Terima kasih untuk karena kamu sudah membersihkan kelas atau membersihkan itu. Jadi merupakan pengakuan atau apresiasi kita. Di sini ada yang merupakan hubungan atau konsekuensi. Nah, seperti nomor 1 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, merupakan konsekuensi atau hukuman? Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, salah. Ya, berarti Konsekuensi. konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran percuma. Hukuman. Jadi ini yang tadi disebut konsekuensi, nah seperti mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah itu merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga merupakan hukuman. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah juga merupakan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam itu hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran digital itu merupakan konsekuensi.
restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka untuk dunia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu diantaranya belajar dari kesalahan dengan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, menawarkan hubungan memasak. Restitusi diri adalah cara terbaik menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini merupakan 9 ciri-ciri dari restitusi. Nah, Keyakinan kelas. gimana di dalam untuk pencapaian budaya positif, selain restitusi juga ada yang namanya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa kok harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Seperti mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat menunjukkan latihan? Untuk mendukung motivasi instruksi tersebut, maka kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan. Keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan tertentu. Di sini ada kolom peraturan dan kolom keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dapat dimiliki. Nah, di mana di dalam kolom peraturan selalu kembalikan buku di tempatnya. Dalam keyakinan kelas kita dapat bekerja dengan tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, di keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi kita dapat menerapkan seperti itu. Jadi tidak menuliskan lagi seperti dilarang mengganggu teman, tidak, tapi menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
dia dengan kebutuhan yang dia penuhi dengan menjatuhkan orang lain itu adalah kebutuhan kasih senang seperti itu. Next, ada juga mengganggu di kelasnya, itu kebutuhan yang mungkin bisa dipenuhi adalah kebebasan, yaitu teman di kelas. Next, kemudian selain 5 kebutuhan yang dipenuhi tadi itu ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Di antaranya yaitu di sini ada yang saya seperti yang tadi itu ya, Ibu. 5 posisi kontrol oleh guru yang dimiliki oleh ibu guru itu adalah pembuku, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di antara 5 ini kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Sebagai guru, sebagai pembuku, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pembuku, teman. Boleh alasannya Bapak Ibu? Manajer. Baik, untuk alasan kita sebagai guru itu adalah menjadi teman-teman untuk belajar, kemudian teman untuk menerima alasan-alasan atau apa alasan atau ucapan-ucapan yang diberikan kepada anak. Nah, jadi kita setiap hari membimbing anak itu otomatis kita bisa menjadi teman untuk bermain, teman untuk belajar, dan teman untuk yang semua bersuka juga di dalam kelas. Itu saja. Saya di sini bertindak sebagai manajer. Kenapa? Ya kita bisa menghargai diri sendiri, ya kan Bu? Kalau mama kita terjadi mama ada anak, itu kan sebenarnya duit buat di sini anggap aja saya sebagai manajer guru. Bisa kok, karena kita manajer buat anak murid kita. Jadi kalau kita itu punya anak itu jangan ada kalau tapi kita bisa mengajukan pertanyaan ke anak. Kalau ada masalah, jawabannya apa yang membuat kamu tadi berbuat begitu? Dia menjawab nanti. Tapi kadang-kadang anak itu bisa karena apalagi yang bilang dia sudah kita bohong. Nah, tapi kita tidak boleh melakukan seperti itu. Nah, dengan kita menjawab pertanyaan anak itu melalui dia sebagai kita bertindak sebagai manajer, secara nggak langsung kita mengeluarkan kebijakan anak. Jadi anak nggak merasa bersalah di sini. Karena kita tadi kan dari itu anak nggak merasa terhukum kan? Namun kita merasa itu tidak didiskriminasi dari teman-teman. Terus itu kan ada tadi kaitannya dengan dunia berkualitas itu Bu. Nah, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya jelas, kita sebagai manajer mendidik anak supaya berkualitas dengan cara kita membimbing dia kalau mengembangkan kepada dia, akhirnya menimbulkan rasa kreativitas, aktivitas, akhirnya kita bisa menjadi berkualitas. Seperti ya, ada yang Tuhan pada dia itu yang dilakukan. Jadi anak-anak kalau di sini dia bisa begini. Nah, cara kita kan ada berkualitas kan. Terus bagaimana berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dengan cara berbuat kebaikan. Jadi bukan berarti kalau teman-teman salah atau teman itu kita sebagai guru sana
seperti yang Ibu Kani katakan tadi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Memang seperti itu Ibu. Dalam anak melakukan kesalahan, kita itu bertindak sebagai manajer. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di situ nanti itu seperti segitiga restitusi yang akan kita bahas nanti. Nah, apabila guru bertindak sebagai penghukum, itu otomatis guru berbuat perbuatan guru seperti menghakimi, mendidik anak sebagai penghukum. Nah, kemudian membuat orang merasa bersalah, yaitu biasanya guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, itu kecewa dengan kamu. Nah, dengan kita mengucapkan kata-kata seperti itu, otomatis anak itu akan merasa bersalah. Oh ya, sebenarnya saya nggak seperti itu. Anak akan minder ya Bu ya, merasa bersalah. Itu merupakan identitas kontrol dari luar atau identitas gagal, motivasi yang gagal. Itu untuk menghindari hubungan. Nah, kemudian untuk identitas berhasil, kontrol dari luar yaitu seperti mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, seperti yaitu guru sebagai teman atau pemasukan. Seperti guru membuat alasan-alasan untuk gurunya menghitung dan mengukur, seperti guru berkata, apa peraturannya? Ayo lakukan begitu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak itu nanti kamu seperti itu. Itu guru sebagai teman itu juga merupakan motivasi eksternal. Nah, tetapi kalau guru sebagai manajer itu yaitu guru melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi yang kita tanyakan sama anak seperti ini. Apa yang kita yakini dalam kelas kita seperti itu. Dan apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi seperti solusi tadi itu misalnya pertanyaan untuk mencari solusi dulu ya. Sehingga itu akan mendapatkan hasil. Kalau kita sebagai penghukum, itu hasilnya anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Nah, kalau membuat orang merasa bersalah, maka hasilnya anak akan membuktikan atau menyangka berbohong seperti itu. Nah, kalau kita sebagai teman, hasil yang akan kita peroleh yaitu anak akan selalu ketergantungan. Tapi kalau kita sebagai teman tahu yaitu hasil yang kita peroleh yaitu anak akan selalu menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, tapi kalau sebagai manajer, anak akan menguatkan pribadinya seperti itu ya. Next. Nah, di sini ada bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi atau media, atau nilai-nilai manajer untuk menyelesaikan masalah seperti tadi tersebut ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini juga yang nantinya akan membentuk budaya positif. Ini merupakan segitiga restitusi. Di sini belum. Di sini di dalam segitiga restitusi ini di mana kita kalau menyelesaikan masalah itu melewati 3 tindakan, yaitu menstabilkan integritas, kualifikasi kebutuhan, dan mengenalkan keyakinan. Di mana menstabilkan integritas, nah itu kita yang pertama kita katakan terhadap anak itu seperti misalnya setiap anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian kalau dalam validasi kebutuhan yaitu
B-nya itu pemikiran yang nantinya akan berubah menjadi lebih baik lagi, dijelaskan dalam dirinya, kemudian dia akan melakukan hal yang baik menjadi sebuah kebiasaan. Nah, di sini untuk membuat anak yang merasa bangga karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, seperti misalkan guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan perbuatan salah. Ini sama dengan menstabilkan identitas tadi. Apabila kita ada anak yang mendapatkan masalah, kita panggil dulu. Setelah kita panggil, kita tanya ada apa yang sudah dilakukan, seperti itu kita menstabilkan identitas tersebut. Nah, setelah itu kan anak itu kan saya mengaku sebenarnya bahwa yang dilakukan itu salah. Nah, kemudian kita meyakinkan anak tersebut dengan berkata seperti ini, bahwa salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Dengan kita bertanya-tanya seperti itu, anak-anak kan dalam dirinya itu akan timbul rasa seperti dia ingin berubah atau seperti apa. Nah, itu kemudian next. Setelah menstabilkan identitas, yaitu validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, friend, love, enjoy, fun, atau nah, guru berkata dalam validasi kebutuhan itu seperti kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting pada kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Seperti itu adalah memvalidasi kebutuhan. Next. Nah, yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Seperti guru bertanya, apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita, itu merupakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Dia melanggar apa, nanti dia kan akan menyebutkannya. Nah, kemudian nilai besar apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu merupakan menanyakan keyakinan. Jadi tindakan dari segitiga restitusi tadi seperti memvalidasi tindakan, kemudian memvalidasi identitas, kemudian menanyakan keyakinan itu. Terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.